Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyadana Putra dengan NIM 1903475. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi pendidikan. Organisasi merupakan sebuah wadah di mana orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemestian manusia saat ini berada dalam suatu organisasi ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien. Pendidikan sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan dalam konteks organisasi apakah keluarga, masyarakat, sekolah, atau jenis organisasi lainnya. Pendidikan memiliki tujuan yang harus dicapai yang disebut dengan tujuan pendidikan. Kajian teori organisasi pendidikan. Yang pertama ada pengertian organisasi. Menurut Gibson, Ivanovich, dan Donnelly mendefinisikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Menurut Stephen P. Robbins, mendefinisikan organisasi adalah suatu sistem sosial yang perlu dikoordinasi dalam arti perlu manajemen batasan organisasi. Menurut Robbins akan berubah sebagaimana tuntutan lingkungan organisasi sehingga dikatakan relatif. Yang kedua ada aspek-aspek dari organisasi. Aspek-aspek dalam organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi akan berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Dalam pandangan sistem organisasi, keadaan tersebut disebut entropi atau kondisi di mana organisasi dikategorikan hancur. O'Carty mengungkapkan bahwa organisasi setidaknya harus memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama ada mission, kedua ada goals, ketiga objektif, dan yang keempat ada behavior. Yang ketiga ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi formal. Organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Keberadaan struktur organisasi menjadi pembeda utama antara organisasi formal dan informal. Yang pertama ada kedudukan. Kedudukan dalam sebuah struktur organisasi mencerminkan sejumlah kewajiban sebagai upaya pencapaian tujuan dan hak-hak secara formal dalam sebuah posisi. Yang kedua ada hierarki kekuasaan. Struktur digambarkan sebagai suatu rangkaian hubungan antara satu orang dengan orang lainnya dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kedudukan garis dan staf. Kedudukan garis ialah kedudukan yang diserahi kekuasaan administratif umum dari posisi paling tinggi ke posisi paling rendah. Yang kedua ada organisasi informal. Hubungan interaksi informal tidak berstruktur sebagaimana struktur organisasi formal. Walaupun sulit mengidentifikasi keberadaannya secara kasat mata, namun keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari 3 karakteristik, yaitu norma perilaku adalah standar perilaku yang diharapkan menjadi perilaku bersama yang ditetapkan oleh kelompok dalam sebuah kesepakatan sosial. Norma perilaku dalam organisasi informal tidak tertulis seperti formal. Yang kedua ada tekanan untuk menyesuaikan diri. Dalam menggabungkan diri dengan suatu kelompok tidak sekedar bergabung secara fisik, namun juga melibatkan sosio-emosional individu dalam organisasi informal. Yang ketiga ada kepemimpinan informal. Dalam organisasi informal menjadi salah satu komponen yang kuat mempengaruhi orang-orang dalam organisasi, bahkan bisa melebihi pengaruh pemimpin organisasi formal. Yang keempat ada dimensi struktur organisasi. Nah, dalam dimensi struktur organisasi, Robbins mengemukakan 3 komponen yang menjadi dimensi struktur organisasi, yaitu kompleksitas, formalitas, dan juga sentralisasi. Yang pertama ada kompleksitas yang merupakan tingkat diferensial atau perbedaan yang ada dalam sebuah organisasi. Diferensiasi dapat dilihat secara horizontal, vertikal, dan spasial. Diferensial horizontal merupakan perbedaan antara unit-unit berdasarkan orientasi pada para anggotanya. Diferensial vertikal merupakan pembedaan yang didasarkan pada kedalaman struktur, sedangkan diferensial spasial adalah perbedaan yang didasarkan pada kondisi geografis, yakni sejauh mana lokasi kantor dan tempat produksi.
Lalu ada formalisasi, adalah sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana ia harus melakukannya. Formalisasi ini penting karena standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk melakukan standarisasi perilaku pegawai adalah seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur, dan kebijaksanaan, pelatihan dan ritual atau bagian dari budaya organisasi. Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi itu sendiri merupakan tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Konsentralisasi keputusan yang rendah disebut juga desentralisasi. Desentralisasi mengurangi kemungkinan terjadinya beban informasi yang berlebihan. Sebaliknya, sentralisasi menambah suatu perspektif menyeluruh terhadap keputusan-keputusan dan dapat memberikan efisiensi yang berarti. Yang kelima ada desain organisasi. Desain organisasi didasarkan pada elemen-elemen umum dalam organisasi. Mintzberg menyebutkan ada 5 elemen umum dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama ada the operating core, para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dari produk dan jasa. Dalam organisasi sekolah, pegawai ini adalah guru yang dikatakan sebagai ujung tombak pendidikan yang berinteraksi langsung dengan peserta didik. Yang kedua ada the strategic apex, atau manajer tingkat puncak yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk sebuah organisasi. Pada organisasi sekolah, orang ini disebut dengan kepala sekolah. Yang ketiga ada the middle lane, atau para manajer yang menjadi penghubung operating core dengan strategic apex dalam perguruan tinggi. Ini adalah para dekan, sedangkan dalam organisasi sekolah posisi dapat diidentifikasikan sebagai wakil kepala sekolah. Yang keempat ada the technostructure, atau para analis yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi. Pada perguruan tinggi seperti UPI, elemen organisasi yang bertanggung jawab untuk melakukan standarisasi adalah satuan penjamin mutu. Yang kelima ada the support staff, atau orang-orang yang mengisi unit staff yang memberi jasa pendukung tidak langsung pada organisasi. Di persekolahan, staf ini dikenal dengan nama tenaga administratif sekolah. Robbins menganalisis desain organisasi yang berbeda. Titik perbedaan desain organisasi dikarenakan organisasi memiliki sistem dan aturan yang berbeda dalam kelima elemen tersebut. Nah, 5 konfigurasi umum yang dimaksud adalah struktur sederhana, birokrasi mesin, birokrasi profesional, struktur divisional, dan adorasi. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Yang poin terakhir ada sekolah sebagai organisasi sosial. Sekolah sebagai organisasi sosial memandang organisasi dalam konteks sistem sosial yang memiliki tujuan tertentu dan merupakan tujuan bersama. Yang pertama, atau bagian A, elemen kunci sekolah sebagai organisasi sosial. Setiap organisasi akan memiliki aktivitas untuk mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan organisasi akan meminta sejumlah aktivitas individu atau kolektif dari anggota organisasi yang harus dikoordinasikan supaya terarah pada pencapaian tujuan. Hoy dan Miskel menggambarkan elemen-elemen kunci dalam organisasi sekolah sebagai berikut. Struktur dalam konteks sekolah meliputi peran dan harapan birokrasi, posisi hierarki, aturan dan regulasi, dan spesialisasi. Yang kedua, individu dalam interaksi organisasi yang diatur oleh struktur organisasi memiliki kebutuhan keyakinan dan pemahaman tersendiri terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang ketiga ada kultur atau budaya yang merepresentasikan sesuatu yang tidak tertulis dalam organisasi, meliputi nilai-nilai dan norma-norma bersama, kebiasaan-kebiasaan kerja, keyakinan-keyakinan, cara berpikir, dan juga artefak. Yang keempat, ada politik dalam organisasi merupakan kekuatan hubungan informal yang memunculkan penyeimbangan dari kekuatan organisasi formal. Yang kelima, ada environment atau lingkungan yang merupakan segala sesuatu yang berada di luar dari organisasi tersebut. Yang keenam, ada outcomes, adalah hasil yang dicapai dari proses transformasi berbagai komponen input. Yang ketujuh, ada internal feedback loop, atau
Umpan balik internal yang muncul dari interaksi berbagai komponen atau subsistem dari organisasi sosial, yaitu struktur politik, individu, dan budaya organisasi. Yang terakhir ada external feedback loop, adalah umpan balik eksternal yang muncul dari interaksi lingkungan internal sekolah dengan lingkungan eksternal sekolah. Yang B ada sekolah sebagai organisasi pembelajar atau learning organization. Learning Organization atau yang disingkat LO diperkenalkan oleh Peter Senge pada tahun 1990 yang kemudian berkembang pesat dan menghasilkan berbagai aplikasi dalam berbagai bidang keilmuan, salah satunya dalam bidang manajemen. Cara yang harus dipikirkan oleh kepala sekolah dan personil sekolah untuk menjadikan sekolah sebagai tempat learning organization adalah yang pertama menemukan berbagai cara untuk membuat struktur organisasi sekolah yang mendukung layanan pembelajaran dan memperluas kemampuan adaptasi organisasi. Yang kedua ada mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang memiliki karakteristik terbuka, kerjasama, dan mampu mengatur diri sendiri. Yang ketiga mengidentifikasi individu-individu yang progresif, sukses, dan terbuka untuk perubahan. Yang keempat, mencegah kekerasan, penyelewengan, dan politik yang tidak benar dalam layanan pembelajaran. Yang kelima, ada memimpin dengan model kepemimpinan transformasional. Keenam, berkomunikasi secara terbuka dan berkelanjutan. Ketujuh, membuat keputusan partisipatif. Kedelapan atau yang terakhir, yaitu mengembangkan kapasitas sekolah untuk merespon berbagai masalah secara efektif dan menyeluruh, bukan secara sporadik. Berikut merupakan slide terakhir yang mana telah selesai presentasi dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya izin mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.